Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Yasir. Saya alamatnya yaitu di Desa Sendang, tepatnya Desa Sendang Dodok, RT 19 RW 07, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Saya bergabung di PAC Ansor Kecamatan Wonotunggal dan di Bansernya di Yon Wonotunggal. Saya sebagai anggota Bagana. Saya dulu awal mula bergabung di Ansor sekitar tahun 2009. Itu saya dulu pertama di IPNU dulu, karena di IPPNU usia sudah tidak memungkinkan, dan akhirnya saya bergabung ke Ansor di tahun 2009 itu dan ikut diklat Banser pertama kali di Desa Silegok, Sodong. Saya alhamdulillah di masyarakat itu alhamdulillah bisa istiqomah seperti dulu dawuh Pak Yai saya, bahwa kalau sudah pulang itu walaupun alif bak taksa itu harus kita mengamalkan pada masyarakat. Saya manut. Saya kalau siang jam 1 mulai ngajar di TPQ Al Kausar. Nanti dilanjut jam 5 sampai maghrib saya mulang lagi di TPQ Al Ikhlas Desa Sendang Kidul. Sendang Kidul. Namun sebelumnya saya juga kadang kalau hari Kamis itu ngisi majelis taklim ibu-ibu muslimat dan fatayat di Desa Sendang Ampel. Dan kadang saya sebelum pandemi itu ditugaskan setiap hari Jumat untuk ikut mengajar atau mulang ngaji para napi di Rutan Rawa Belang. Itu setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10. Malam saya mulang Madin yang ada gede itu di Desa Sendang Ampel. Yang latar belakang saya adalah begitu saya ikut diklat pertama kali di Silegok, di sana itu bahwa saya ingat itu bahwa kita itu sebagai NU, khususnya warga NU atau Banser Ansor itu harus cinta pada, sebenarnya kan NKRI harga mati ya, berarti harus cinta kepada NKRI. Diantaranya yaitu apapun yang bisa kita abdikan, kita amalkan untuk masyarakat, saya berusaha untuk saya amalkan. Walaupun dengan mungkin sedikit ilmu dan sedikit pengalaman. Mungkin yang lain yang mampu dengan harta benda harta benda. Yang mampu dengan ilmunya, yang mampu dengan wawasannya, boleh dengan wawasannya. Karena saya mungkin hanya mampu dengan sedikit ilmu yang dulu saya bawa waktu ngaji di Pondok Pesantren Mubarakah Boyolali. Itu semangatnya itu saya setelah ikut Banser pertama kali di Silegok. Apapun alasannya kita harus mengabdi pada negara sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sukanya kita bisa silaturahmi, kita bisa punya saudara, punya teman, mengamalkan ilmu. Misalkan ada orang yang nggak tahu, jadi
tahu. Mungkin ada yang sudah tahu terus lupa, jadi ingat. Seperti misalkan seperti sholat jenazah, kadang kan orang lupa, jadi ingat. Kalau dukanya itu yuk ada, dan kita sama keluarga, namanya keluarga kan ya kan manusiawi, kadang wah ini kok rasa kurang ekonomi, tapi alhamdulillah kita pelan-pelan kita beritahu, sadarkan, ya akhirnya mengerti. Juga kadang kalau musim hujan Mas, nah ini seperti ini musim hujan, saya kan walaupun saya KTP-nya Sendang, saya domisili di Sendang, tapi saya itu istrinya di Gering Sari ya. Jadi harus naik turun gunung. Kadang dari sana hujan, memakai mantel dan berengkut, di sini nggak hujan. Kadang dari sini nyantai pakai sarung, di jalan hujan. Itu mungkin sedikit kedukaannya. Oh iya, awal mulanya dulu kan saya di Banser, itu kan dulu dari komandan saya Pak Wahyono, Satkoryan waktu itu bilang bahwa ini Banser harus ada yang ikut di batalion atau di keanggotaan Bagana. Nah, itu saya kan belum tahu Bagana itu apa. Bagana adalah Banser Tanggap Bencana. Setelah itu kita di Gedung MB Jombang itu diberi jaya sama Gus Muafik waktu itu. Intinya langsung dibagi-bagi, ada yang jet provos, Bagana, terus ada yang di Balantas, ada yang di mantu saya lupa. Setelah kita diresmikan Bagana, saya bingung Mas, saya ngomong sama Yono, Pak Wahyono, Pak, ini kita sudah jadi Bagana, kita di tempat bencana, tapi kan jujur saya belum punya ilmunya tentang kebencanaan dan lain sebagainya. Yaudah nanti Banser saya titipkan, ada diklat waktu itu di PMI. Kita Banser sekitar kalau nggak salah itu 5 orang itu dikirim ke PNI untuk ikut diklat di PMI Kabupaten Batang. Nah, kita ikut diklat di sana, dan alhamdulillah dari pihak PMI sangat antusias. Dan kita diberi ilmu sampai diklat sekitar sebulan, 4 kali pertemuan. Nah, setelah kita diresmikan di daerah Kembang Langit itu, nah, setelah itu terus kata pengurus PMI-nya, nganu Mas, walaupun jenengan Bagana, jenengan sekarang udah resmi ikut di KSR PMI Kabupaten Batang, itu Kop Sukarela Kabupaten Batang. Hanya di sana ya kebetulan ini ada musim pandemi, itu banyak orang yang meninggal COVID. Waktu itu aslinya yang memakamkan adalah dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Tapi karena semakin lama semakin banyak bertambah korban, tuh merasa kewalahan. Dari Dinas Kesehatan kewalahan, akhirnya nembung kepada relawan. Intinya kita minta bantuan, bukan di medisnya, bukan di ini, tapi bantuan pemakamannya, karena kadang harus pas itu kita berhadapan dengan masyarakat itu dari Dinas Kesehatan merasa kewalahan. Akhirnya kita yaudah nggak apa-apa, ditawarkan siapa yang mau bergabung. Akhirnya saya beranikan untuk ikut bergabung di dalam tim pemakaman COVID-19 wilayah Pantura. Karena ada 2 tim selatan dan tim Pantura. Saya bergabung di wilayah Pantura. Lalu itu di grupnya namanya grup Relawan Pemakaman Pantura. Kalau di musim pandemi Kabupaten Batang itu awalnya itu tahun berapa itu ya? Sampai 2020 ya. Ya.
sekitar 2 tahun sampai PPKM darurat itu kemarin tuh bulan 2021 tuh ya Juni. Itu tercatat ada sekitar 2000 se-Kabupaten Batang. 2000 korban yang meninggal karena COVID-19. 2000 itu berdasarkan data di di forum Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.